Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Hari ini, biar kekuatan dari surga menyertai setiap kami. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, firman-Mu ya dan amin, pasti digenapi dalam hidupku. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, terpuji nama-Mu, oh Yesusku. Kirana rana 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 ramo. Haleluya, Yesus, aku percaya firman-Mu nyata. Haleluya, haleluya, firman-Mu digenapi dalam setiap kami. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya,
bersyukur buat firman-Mu ajaib. Haleluya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini saya bisa melayani lewat doa pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan ya, yang saya kasih tema tragedi dalam hidup Ananias dan Safira. Kisah Ananias dan Safira ini ada di dalam Kisah Para Rasul 5:1-11. Tapi kita baca sebagian saja ya, yaitu dalam ayat yang ke-1-3 dan ayat ke-9 ya. Saya baca Bapak Ibu sekalian ya, dalam ayat 1-3. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu." Dalam ayat yang ke-9, kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung juga engkau keluar. Dan matilah Safira juga." Bapak Ibu sekalian, secara ringkas ya, supaya kita mengerti mulai awal satu perikop ini ya. Perikop ini mengisahkan tentang adanya sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira, di mana mereka menjual sebidang tanahnya untuk diserahkan dan hasilnya diserahkan kepada para rasul-rasul bagi pekerjaan Tuhan. Tapi sayangnya mereka berbohong tentang jumlah nominalnya, hasil penjualan tanah mereka.
Maka akibatnya Ananias dan Safira dihukum Tuhan mati saat itu juga. Bapak Ibu sekalian, tragedi ini mungkin menimbulkan kesan. Mengapa kok Tuhan itu sampai sekejam itu? Hanya gara-gara bohong saja mereka dibuat mati seketika. Dan banyak orang mempunyai kesan hal ini tampaknya berlebihan. Bapak Ibu sekalian perlu mengerti dan kita yakin betul bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik. Dan Allah yang baik itu bekerja menurut rancangannya yang baik dan sempurna. Gak ada yang serampangan. Karena itu kita mau belajar Bapak Ibu sekalian ya. Ada dua hal berharga yang mungkin kita patut perhatikan dan kita bisa berjaga-jaga ya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama ya, yang paling penting dan sering kali kita lupakan. Jangan mendustai Roh Kudus ya. Roh Kudus itu ada dalam hati kita Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus itu sekalipun kita itu susah, senang, sekalipun kita itu berada di atas, di bawah ya, berada dalam lembah kekelaman, Roh Kudus itu tetap menyertai kita. Saya percaya Ananias dan Safira ini seorang yang kaya dan berpengaruh di zaman itu. Sehingga dicatat di Alkitab untuk dijadikan contoh bagi jemaat mula-mula. Agar jemaat Tuhan itu jangan main-main dengan para rasul. Karena mereka itu sudah diperlengkapi dengan otoritas dan kuasa Roh Kudus. Sehingga hadirat dan kemuliaan Tuhan itu ada begitu kuat dalam hidup mereka. Hal ini dimaksudkan Allah agar para rasul itu bisa diterima dan dihargai di kalangan masyarakat saat itu. Dan ketika Ananias Safira berbohong tentang menjual hasil tanahnya, di sini jangan kita sampai salah persepsi ya. Tuhan itu tidak melihat nominal atau jumlahnya. Karena Tuhan yang kita sembah ini dia pencipta langit dan bumi. Dia Tuhan yang sangat-sangat kaya raya. Jadi yang dipermasalahkan bukan jumlah nominalnya. Berapa nilainya hasil penjualan tanahnya. Yang jadi masalah di sini adalah karena Ananias dan Safira ini berbohong. Dia tidak mengatakan jumlah yang sebenarnya dari hasil penjualan tanahnya. Yang dia katakan dalam ayat yang kedua, dengan setahu istrinya. Nah, artinya Ananias ini setahu istrinya menahan sebagian hasil penjualan tanahnya itu. Padahal mereka mengatakan di hadapan para rasul bahwa semua hasil penjualan tanahnya diberikan untuk pekerjaan Tuhan kepada rasul-rasul saat itu. Dari sini kita bisa menganalisa Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Ananias dan Safira ini ya, karena mereka itu bersepakat tapi bukan bersepakat yang baik, tapi bersepakat untuk berbohong. Pastilah mereka itu apa yang mereka lakukan itu
dalam hatinya mereka itu meremehkan Tuhan. Yang mestinya mereka itu takut akan Tuhan, tapi karena mungkin mereka berpikir Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang kasih, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang baik. Jadi tidak ada lagi rasa segan dan hormat. Mereka justru meremehkan. Dan menganggap ya di hatinya mereka ya bahwa Tuhan yang penuh kasih, yang murah hati. Kalau toh mereka bohong, pasti diampuni. Pasti tidak ada masalah. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mempunyai dua sisi. Memang Dia Allah yang kasih, Dia Allah yang baik. Tapi ingat, Dia juga Allah yang bisa berlaku tegas. Dan tidak mau dipermainkan anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian, ya, seperti halnya ya. Kalau kita itu di rumah punya ayah yang baik, papa yang baik, ya, yang mengasihi kita. Tapi juga jangan berarti karena kita punya ayah yang baik, papa yang baik. Lalu kita itu kalau bergurau, kemudian kepala papa kita itu kita jidak. Lalu kita itu mengata-ngatai bapak kita atau ayah kita itu seenaknya. Tidak bisa begitu Bapak Ibu kan. Saya yakin percaya sebaik-baiknya seorang ayah. Kalau anaknya kurang ajar, pasti dia marah. Sehingga lewat kejadian Ananias dan Safira sebagai jemaat mula-mula. Ini merupakan pesan yang tegas dan kuat bagi kita semua. Bahwa hendaklah dalam hidup ini kita itu takut dan gentar akan Allah. Bukan kita menganggap Allah itu hal yang menakutkan seperti kita takut pada momok atau setan. Ya. Bukan demikian ya. Hendaklah kita hormat dan segan akan kebesaran Tuhan yang kita sembah. Kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Itu hendaklah yang kita perhatikan. Karena itu dalam Galatia 6 ya, ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sebagian orang berpikir, kalau hari-hari ini Allah dipandang tidak setegas seperti pada zamannya Ananias dan Safira saat itu. Kalau Allah setegas pada zamannya Ananias dan Safira, saya percaya habis orang Kristen Bapak Ibu sekalian. Tapi perlu kita perhatikan juga, hal itu adalah soal kedaulatan Allah. Wong orang yang jelas-jelas banyak orang yang lebih jahat dari Ananias dan Safira. Ada orang menganiaya, membunuh orang lain yang tidak bersalah.
Toh mereka tetap hidup. Bahkan Alkitab juga mengatakan, gandum dan ilalang pun bisa tumbuh bersama-sama. Mereka akan dipisahkan oleh Allah hanya ketika penghakiman Allah datang dalam hidup manusia. Dan pesan Allah yang jelas bagi kita semua. Perbuatan dosa tetap hal yang serius bagi Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita itu memberi pada Tuhan itu dengan motivasi yang benar. Ya. Saya percaya lewat peristiwa Ananias dan Safira, mereka itu berbohong itu bukan hal yang tiba-tiba terjadi. Hal yang tidak sengaja, tidak demikian. Karena mereka sudah sepakat. Jelas ini hal yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Dan mungkin juga suami istri ini seringkali mendustai Roh Kudus. Karena itu mereka memberikan hanya sebagian hasil penjualan tanahnya. Tapi mengatakan semuanya sudah diberikan. Karena itu dalam ayat 3 dikatakan, Petrus mengatakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ingat, iblis adalah pendusta dan bapak segala dusta. Kalau iblis itu sudah berkuasa dalam hati Ananias dan Safira, maka motivasi orang itu jadi salah, Bapak Ibu sekalian. Ananias dan Safira itu berbohong itu karena dia ingin dipuji. Ingin dihormati ya oleh jemaat mula-mula yang lain. Sebagai orang dermawan, orang yang ini, orang yang murah hati ya. Sekalipun niat Ananias dan Safira baik, yaitu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau motivasinya yang salah, karena ingin dipuji, ingin ditinggikan manusia, ya, akibatnya fatal. Sehingga terjadi yang namanya tragedi Ananias dan Safira. Bapak Ibu sekalian, demikian juga kalau kita lihat dalam perjanjian lama. Kain pun dalam Kejadian yang 4. Ketika Kain dan adiknya Habel memberi persembahan pada Allah. Niat awalnya baik. Yaitu memberi persembahan pada Tuhan. Itu hal yang baik. Tapi ketika Tuhan melihat persembahan Habel lebih baik sehingga dia lebih berkenan ya daripada persembahan Kain. Ini Allah tidak nolak loh Bapak Ibu kan. Hanya dia lebih berkenan pada persembahan yang dilakukan oleh Habel. Kain lalu panas hati. Dan kemudian dia membunuh Habel. Motivasi Kain jelas, tidak tulus. Dia memberi karena dia ingin menjadi orang yang nomor 1. Akhirnya iblis pun merasuki dengan rasa iri hati. Dan terjadilah pembunuhan. Bapak Ibu sekalian, lewat kejadian-kejadian ini Bapak Ibu sekalian. Ya, hendaklah kita itu belajar dari kisah Ananias dan Safira. Jangan main-main dengan Tuhan karena Roh Kudus ada dalam hidup kita semua. Puji Tuhan ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan.
Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bisa melayani Engkau lewat renungan tentang tragedi hidup Ananias dan Safira. Biarlah ini semua menjadi pelajaran bagi kami, supaya hidup kami lebih kudus, lebih mempermuliakan nama-Mu, dan di atas semuanya Bapak Ibu. Biarlah Engkau saja yang dipermuliakan, Engkau saja yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.